Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 080 dan rekan saya. Saya Anggun Dewi Silalahi dengan NIM lahir 045. Di sini kami akan menjelaskan praktikum yang telah kami lakukan mengenai model 10 yaitu domain name system. Jadi kita langsung saja masuk ke praktikum. Di sini kita akan membuat skema jaringannya. Lalu di sini juga telah diberikan skema IP address dari soal yang telah diberikan. Lalu sebelum kita masuk ke konfigurasi DNS dan lainnya, kita akan mengkonfigurasi pada setiap servernya. Di sini kita dapat melihat IP address-nya untuk DNS server itu 10.0.0.2 dan web server dengan akhiran 0.3 dan mail server dan FTP server dengan akhiran 0.4 dan 0.5. Lalu juga telah di setting juga default gateway dan DNS servernya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada router dan juga DHCP-nya. Di sini sudah dapat terlihat hasilnya dan di sini juga ada komen dan interface-nya untuk DHCP, itu IP DHCP pool user 1 dan network dan default router DNS servernya juga telah disetting. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada setiap perangkatnya. Di sini tinggal menghubungkan saja dengan DHCP dan juga mengganti access point ke WPA 2 PSK dengan menambahkan passphrase. Lalu kita hubungkan laptop dan smartphone-nya. Lanjut, kita akan melakukan konfigurasi DNS server, di mana kita akan menyalakan terlebih dahulu DNS service-nya dan menambahkan address sesuai dengan yang telah diberikan oleh skema IP address tadi. Lalu mengatur tampilan dari DNS Jarcom, sini mengubah homepage DNS server dan juga welcome to Jarcom 2010. Lalu melakukan konfigurasi web, nyalakan HTTP untuk mengkonfigurasi web server dan juga mengatur tampilan dari www.jarcom.com. Selanjutnya kita akan konfigurasi email server, di mana kita akan membuat dua user. Yang pertama itu dengan set domainnya. Sini saya membuat user Fauzan dan Anggun. Lalu melakukan konfigurasi email pada PC. Di sini saya menggunakan PC 0 dan PC 1. Di sini lanjut aja di save untuk keduanya. Lalu yang terakhir melakukan konfigurasi FTP server, di mana kita akan memasukkan username dan password serta memberi hak akses dari pengguna. Lalu kita akan melakukan simulasi klien mengakses web dan server dan juga web server. Di sini kita akan ke PC 0 dan ke web browser dan memasukkan HTTP-nya atau URL. Di sini dapat terlihat perbedaannya yang menggunakan DNS server dan web server. Lanjut, yaitu kita akan melakukan simulasi email dengan PC. Tadi kita sudah membuat akun, maka kita dapat melakukan compose dan mengirim email dengan berisi email, tujuan, dan subjek, serta isi emailnya. Dengan menggunakan domainnya itu jarcom.com. Setelah itu kita klik send dan nanti akan ada uh, pemberitahuan bahwa sendnya sukses. Dan kita akan memeriksa pada PC satunya yang telah terhubung dengan emailnya dan membuka mail browser. Di sini terdapat di bagian receive dan kita dapat membukanya dan ini adalah tampilannya. Lalu melakukan simulasi pada FTP server. Di sini kita akan melakukannya pada text editor dan membuat sebuah teks dengan coba.txt. Selanjutnya kita akan comment prompt dan login terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan put dan juga get untuk mengambil dari filenya itu. Lalu kita akan kembali ke text editor dan Ctrl O untuk mengambil file yang tersimpan dan di sini kita tampilan dari file yang telah tersimpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian dari soal latihan. Yang pertama, ini merupakan skema jaringan dari soal latihan. Jadi di soal latihan ini, berbeda dengan praktikumnya adalah kita akan menambahkan server untuk repository nantinya sebagai subdomain. Kemudian berikut ini merupakan skema dari IP address untuk setiap perangkat, untuk router, perangkat PC, laptop, smartphone, dan untuk server-servernya. Berikutnya, dan untuk web service-nya nanti kita akan menggunakan domain angzan.com. Untuk ini langkah berikutnya adalah di sini melakukan konfigurasi IP address dan DHCP pada router 0 dan router 1. Berikut ini merupakan sintaksnya. Untuk router 0 dan router 1, kita konfigurasi menggunakan DHCP. Kemudian pada laptop, ini ada modul Ethernet. Jadi modul Ethernet ini diganti dengan modul WPC 300N agar bisa dihubungkan dengan wireless pada access point. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengecek konfigurasi DHCP pada PC 0, 1, 2, dan access point serta laptop dan smartphone. Di sini secara otomatis sudah terkonfigurasi pada DHCP. Next. Tahap berikutnya yaitu konfigurasi DNS server. Jadi yang pertama kita lakukan konfigurasi IP address pada server DNS. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita buka di bagian konfigurasi, di bagian sebelah konfigurasi ini. Ada yang DNS, kita klik on, kemudian kita tambahkan domain server yang diperlukan di bawah ini. Kemudian kita mengatur indeks dari tampilan.
Lalu kita melakukan konfigurasi untuk web server. Yang pertama, seperti pada DNS tadi, kita lakukan konfigurasi untuk IP address terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan HTTP menggunakan konfigurasi web server. Lalu kita atur tampilannya. Lalu kita masuk ke email pada web server. Kita tetapkan domain name-nya yaitu angzan.com. Kita klik pada on. Kemudian di langkah berikutnya ada konfigurasi email server. Pada mail server ini kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Lalu kita tetapkan nama domain dan di sini saya menambahkan 2 user yaitu Anggun dan Fauzan. Jadi kita set user kemudian set password. Next. Ada konfigurasi email pada PC 0 dan PC 1 agar lainnya bisa bertukar pesan menggunakan kedua akun yang tadi dibuat sebelumnya. Kemudian kita ada melakukan konfigurasi untuk server FTP, yaitu pertama kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya adalah masukkan username dan password, serta memberi hak akses dari pengguna, yaitu write, read, delete, rename, dan list. Next. Kita lakukan konfigurasi server pada router 0 dan router 1. Di sini menggunakan router RIP, terus network-nya. Next. Setelah itu kita akan melakukan uji coba dengan simulasi klien ini mengakses web DNS dan web server. Jadi dnsangzan.com dan dns.angzan.com. Ini uji coba melalui PC 0, PC 1, dan paling bawah PC 2. Berikut ini tampilan dari file yang tadi sudah dikonfigurasi. Next. Yang selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan PC. Jadi tadi sudah dilakukan konfigurasi email untuk PC 0 dan PC 1. Jadi kita akan melakukan simulasi pengiriman email yang pertama. Jadi kita mengirim dari akun fauzan@angzan.com dengan subjek testing. Ini tes kirim apakah diterima. Kemudian kita ngecek pada akun yang di PC 1 yaitu anggun@angzan.com apakah dia menerima dan benar diterima. Kemudian yang ketiga adalah membalas email ini. Jadi dari akun anggun@angzan.com kita balas ya email diterima, kita kirimkan kembali ke PC0 yaitu ke akun fauzan@angzan.com. Next. Berikut ini merupakan balasan yang diterima dari akun Anggun ke akun fauzan@angzan.com. Next adalah simulasi untuk server FTP. Jadi ini kita melakukan uji coba dengan membuat teks pada teks editor di salah satu PC. Di sini saya menggunakan PC 2. Kemudian menyimpannya dengan nama textfile.txt. Next. Lalu untuk mengakses FTP ini kita melakukan login pada command prompt. Kemudian kita menambahkan file serta mengambil file dengan fungsi put dan get. Yang ketiga, kita kembali ke text editor dengan klik Ctrl+O untuk mengambil file yang telah tersimpan tadi, yaitu textfile.txt. Kemudian yang berikutnya ini adalah tahap yang terakhir yaitu menambahkan server baru sebagai subdomain yaitu repository@angzan.com. Yang pertama kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu yaitu 0 dengan digit akhir 45.6. Kemudian kita mengatur indeks tampilannya sesuai dengan keperluan. Lalu di tahap berikutnya kita menambahkan server ke DNS sebagai subdomain baru. Ya, kita tekan di add, kemudian nanti diisi detailnya, lalu klik save, ada di situ repository.angzan.com. Next, kita lakukan simulasi klien mengakses repository. Ini dilakukan di uji coba di semua perangkat yaitu PC 0, PC 1, PC 2, laptop, dan smartphone semuanya bisa mengakses pada repository. Oke. Ini sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.